Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bagaimanapun juga, aku adalah mainan paling sempurna di dunia baginya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh anak kecil nakal yang belum bisa tumbuh dewasa. Hihihe. Energi iblis dan niat membunuh muncul dari tubuh Caizi pada saat yang sama dan tanah di sekitarnya langsung retak dan pecah. Saat dia hendak terbang, Qi Wuyao meraih tangannya dan dengan lembut menahannya. Kamu sebenarnya tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi kenapa repot-repot mengejarnya? Qi Wuyao tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Jika terjadi perang kata-kata, 10 Caizi pun tidak akan menjadi lawan Qianye Yinger. Dada kecil Caizi naik turun dengan keras selama beberapa saat, tapi dia tidak mengejar Qianye Yinger sama sekali. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya tenang. Setelah itu kepalanya berputar ke arah Qi Wuyao saat dia mulai menatapnya. Kulitnya menyerupai salju dan es, berkilau dan putih bersih. Kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya terdiri dari energi iblis tingkat tertinggi di alam semesta saat ini, namun sebenarnya warnanya tidak terlalu hitam karena kilau kulitnya yang berembun. Selain itu, sosoknya terdiri dari lekuk tubuh yang sangat indah sehingga Caizi tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya dan dia memiliki pesona yang sangat memikat yang menyita jiwa seseorang. Dia bahkan tidak perlu dengan sengaja menggoda seseorang untuk langsung membakar hasratnya. Faktanya, dia bahkan tidak perlu menggunakan matanya atau suara jahatnya untuk membakar rasionalitas seseorang. Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Caizi segera memutar kepalanya menjauh darinya dan dadanya mulai naik turun lagi, meskipun faktanya dia berhasil menenangkan dirinya dengan susah payah. Qi Wuyao berkedip saat dia mengagumi awan merah yang perlahan terbentuk di wajah dan leher gadis muda yang bersalju itu. Ratu Iblis, aku akan menanyakan satu pertanyaan padamu, dan kamu harus menjawabku, apapun yang terjadi, kata Caizi sambil menatap Qi Wuyao dengan ekspresi serius di wajahnya. Bahkan suaranya berubah serius dan tulus. Baik, kata Qi Wuyao sambil tersenyum tipis, tanyakan saja. Bibir Caizi terbuka tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Wajahnya segera mulai terbakar, hingga rona merahnya mulai menyebar dari wajah ke seluruh tubuhnya. Dia buru-buru memalingkan wajahnya ke samping dan diam-diam menggigit bibir bawahnya. Setelah itu, gadis muda itu berbisik kepada Qi Wuyao dengan suara yang paling lembut dan tulus, bagaimana aku bisa menjadi sepertimu? Dia mengucapkan paruh terakhir kalimatnya dengan sangat cepat. Setelah dia selesai berbicara, dia menggigit bibir bawahnya yang lembut lagi, dan dia menolak untuk menatap mata Qi Wuyao. Setelah jeda singkat, tawa keperakan keluar dari bibir Qi Wuyao saat dia berjalan ke depan dan membisikkan sesuatu ke telinga Caizi. Ini adalah sesuatu yang harus kamu tanyakan padanya. Dia ahli sesungguhnya. Tubuh Caizi, yang tegang seperti pegas yang melingkar, bergetar selama beberapa saat, sebelum dia berbalik dan meludah, semua wanita dari jenismu, sungguh sangat picik. Saat dia menatap punggungnya yang melarikan diri, senyuman tanpa disadari muncul di wajah Qi Wuyao. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan nada agak malu-malu, kalian semua. Sebenarnya, terakhir kali kamu menanyakan pertanyaan itu, akulah yang kamu tanyakan juga. Di langit yang jauh-jauh di atas pusat wilayah ilahi Laut Dalam. Tian Guhu telah berlari secepat mungkin dan saat sosok Yun Ce memasuki pandangannya, dia berlutut dan bertanya dengan suara cemas, Tian Guhu menyapa Yang Mulia. Saya menunggu perintah Anda. Katakan ini pada semua realem king tingkat tinggi dan menengah.
Mata Yunce mengandung kesuraman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap orang harus berkumpul di Deep Sea Royal Hall dalam 6 jam ke depan. Aku punya sesuatu yang besar untuk diumumkan. Tubuh Tian Guhu bergetar hebat sebelum dia berteriak dengan suara gemetar. Tian Guhu menjawab. Alam Dewa Laut Dalam, Aula Utama Pusat. Udaranya serius sekaligus menindas. Setiap kantong udara, setiap inci ruang terasa seperti dibekukan oleh semacam energi tak terlihat. Ratu Iblis, penyihir, Caizi, Qianye, leluhur Brahma, Guzu, Kaisar Yama, Iblis Yama, pelahap bulan, Tian Muyi, Huo Tianxing, Raja Alam tingkat tinggi dan menengah yang dipimpin oleh Sage Viper Agung sendiri. Setiap kekuatan utama di wilayah ilahi utara selain Yunce dan ketiga leluhur Yama terkonsentrasi di aula ini. Kaisar Dewa Sitian, Kaisar Dewa Xuanyuan, dan Kaisar Dewa Mikro Ungu juga hadir, tetapi mereka tidak sesuai dengan gambarannya. Kepadatan energi kegelapan di aula utama menyebabkan mereka bertiga menahan napas untuk waktu yang sangat lama. Penantian yang lama kemudian, serangkaian langkah kaki yang berat namun berjalan seimbang muncul dari luar. Mereka berubah dari pingsan menjadi tepat di luar pintu masuk dalam sekejap. Ketiga Kaisar Dewa merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak tepat di dekat telinga dan jiwa mereka. Saat berikutnya, suasana hikmat runtuh, dan semua praktisi kegelapan di ruangan itu berlutut dan berkata dengan nada yang mengingatkan para Kaisar Dewa tentang para penyembah yang bertemu dengan Tuhan mereka secara wujud. Yang mulia, Sitian, Xuanyuan, dan Mikro Ungu agak lambat dalam penyerapannya, tetapi mereka juga berlutut sepersekian detik kemudian. Adegan itu begitu tiba-tiba dan megah bahkan Caizi hampir melompat berdiri. Dia tanpa sadar menggerakkan kaki kanannya ke depan untuk meniru orang-orang di sekitarnya sampai dia melihat Qianye Yinger sedang berlutut, tapi Qiu Yao tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Dia segera mengangkat wajahnya, bersikap dingin dan bangga, dan bahkan menatap Qianye Yinger dengan pandangan menghina. Suara langkah kaki Yunce menggetarkan jiwa saat Master Iblis berjalan menuju tempat duduknya. Di belakangnya, ketiga leluhur Yama mengikuti dengan diam seperti hantu. Sebagai tiga eksistensi paling menakutkan di wilayah ilahi utara, tugas utama mereka adalah melindungi Yunce. Qiu Yao tidak akan pernah menggunakannya untuk hal lain kecuali dia tidak punya pilihan lain. Aula utama pusat sangat besar, dan langkah Yunce tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Namun, butuh waktu lama baginya untuk mencapai tahtanya, dan praktisi mendalam di wilayah utara sama sekali tidak memiliki masalah dengan hal itu. Tidak satu pun dari mereka yang menggerakkan kepala atau bahkan tatapan mereka 1 inci pun selama kejadian itu. Chang Sitian, Kaisar Dewa Xuanyuan, dan Kaisar Dewa Mikro Ungu telah tertunduk dan berlutut sepanjang hidup mereka. Namun, pemandangan sederhana di depan mereka masih membuat mereka tercengang hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu karena tidak ada seorang pun di ruangan ini yang merupakan orang tidak penting. Bahkan praktisi mendalam peringkat terendah pun adalah Realm King peringkat menengah. Lupakan wilayah ilahi selatan, bahkan alam Dewa Naga, yang memegang kekuasaan mutlak di wilayah ilahi barat tidak dapat menikmati tingkat keistimewaan ini. Para Kaisar Dewa dari 5 alam tentu tidak perlu bertekuk lutut saat bertemu dengan Raja Naga, makhluk terkuat di seluruh dunia saat ini. Alam Laut Selatan dan alam Kerajaan Brahma adalah pemimpin dari wilayah dewa masing-masing, namun mereka tidak cukup kuat untuk memerintah kerajaan lainnya dengan paksa. Sama halnya, Raja Naga memerintahkan kekuatan untuk memobilisasi 5 alam raja dan alam bintang di bawah mereka.
Tapi dia tidak pernah bisa memerintahkan tingkat kepatuhan seperti ini. Orang-orang ini sepertinya akan mati demi Yun Ce sekarang jika itu adalah keinginannya. Kejutan mereka sedikit berkurang ketika mereka mengingat tragedi jutaan tahun yang terjadi di wilayah Ilahi Utara, tapi bukan keterkejutan mereka. Faktanya, itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Itu karena tidak ada wilayah dewa di seluruh Primal Chaos yang memiliki tingkat keyakinan, kesetiaan, dan kesatuan seperti ini. Ada banyak cara yang bisa dilakukan wilayah Ilahi Utara untuk melemahkan keyakinan musuh-musuh mereka, namun yang terjadi bukanlah sebaliknya. 3 wilayah ilahi dapat melakukan 10 kali lipat upaya untuk menyebabkan perpecahan di antara orang-orang di wilayah Ilahi Utara, tetapi hal itu hampir tidak memberikan efek apapun. Dari semua kualitas yang dimiliki wilayah Ilahi Utara, ini mungkin yang paling mematikan. Akhirnya, Yun Ce mencapai takhta dan mengambil tempat duduknya. Dia berkata, "Bangkit," dan baru pada saat itulah para Realm King dan Kaisar Dewa bangkit kembali sambil tetap mempertahankan penampilan penuh hormat dan menunggu untuk menerima perintahnya. "Saya telah memanggil semua orang ke sini hari ini untuk membuat pengumuman penting. Pengumuman ini terkait langsung dengan nasib akhir wilayah Ilahi Utara, Anda dan generasi masa depan Anda." Kata-kata pembukanya saja sudah menyebabkan hati semua orang tercekat di tenggorokan. Qi Wuyao dan Qianye Yinger sedikit mengernyit, dan 3 kaisar dewa wilayah selatan menahan napas seolah-olah kehilangan satu kata pun akan mengorbankan nyawa mereka. Namun, Yun Ce tiba-tiba melirik ketiganya dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini, Xuan Yuan, Mikro Ungu?" Sulit untuk membedakan emosi apapun di balik suaranya. Kaisar Dewa Xuan Yuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Mereka berdua maju selangkah dan menjawab, "Yang mulia, kami datang untuk mengunjungi Ratu Iblis secara resmi ketika kami mendengar dia kembali. Setelah Anda menyatakan bahwa Anda akan mengumumkan sesuatu, kami datang kalau kami dibutuhkan. Yang mulia, perang saudara di alam Mikro Ungu telah padam. Kami siap melakukan apapun yang Anda butuhkan dari kami. Tidak ada kaisar dewa yang berbohong." Serangan Ratu Iblis terhadap Dewa Naga Penghancur Merah telah mengejutkan lebih dari sekadar wilayah Ilahi Barat. Di seluruh dunia, ketakutan masyarakat terhadap wilayah Ilahi Utara membengkak seiring dengan hilangnya kepercayaan terhadap alam Dewa Naga. Akibatnya, perang saudara di alam Xuan Yuan dan alam Mikro Ungu berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Inilah sebabnya Kaisar Dewa Xuan Yuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu bergegas menemuinya. Kemungkinan ras iblis akan menguasai alam dewa semakin besar setiap hari, jadi penting bagi mereka untuk menunjukkan wajah mereka kepada Ratu Iblis dan memberikan penghormatan sesegera mungkin. "Keluar," kata Yun Ce sementara suhu di matanya tiba-tiba turun beberapa derajat. Dia tidak berkenan memberi mereka penjelasan apapun. Kaisar Dewa Xuan Yuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu merasakan hawa dingin di hati mereka, tetapi mereka berpura-pura tenang dan menjawab dengan cepat, "Terserah Anda. Kami akan segera mundur. Mohon maafkan kami atas kekasaran kami." Chang Xitian buru-buru keluar juga. "Kami bertiga akan menunggu di luar aula. Silakan hubungi kami jika Anda membutuhkan sesuatu, Yang Mulia." "Kamu boleh tinggal," kata Yun Ce sambil melirik Chang Xitian. Kaisar Dewa tiba-tiba mengangkat kepalanya, menanggapi perintah itu dengan tegas, dan mundur ke posisinya. Topeng keterkejutan dan kegembiraannya sangat sempurna. Sementara Kaisar Dewa Xuan Yuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu mundur karena malu, mereka justru menatap Chang Xitian dengan tatapan cemburu.
Chang Xitian adalah orang pertama yang ikut serta bersama Yun Ce, bertekuk lutut, dan bersumpah setia selamanya. Untuk pertama kalinya, kedua kaisar dewa mempelajari hukum kelangsungan hidup yang sama sekali asing bagi jenis mereka. Pengkhianat awal berhak menjadi seekor anjing. Setelah keheningan kembali terjadi di aula tengah, Yun Ce perlahan bangkit dan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Baru berbulan-bulan sejak kami keluar dari wilayah ilahi utara, namun kami telah menyebarkan kegelapan kami ke dua wilayah dewa yang telah menindas kami selama jutaan tahun. Mata, telinga, dan tanganmu tidak menipumu. Wilayah ilahi mungkin tampak makmur di permukaan, namun sebenarnya merupakan hamparan pasir lepas yang dapat dihamburkan oleh hembusan angin. Yang disebut sebagai praktisi mendalam yang lurus yang pernah Anda takuti adalah orang-orang yang rusak, bodoh, tidak tahu berterima kasih, dan pengecut. Lutut mereka lembut, jiwa mereka kotor, dan bahkan darah mereka berbau busuk. Kebenciannya yang tak pernah padam terhadap tiga wilayah dewa terlihat jelas hanya dalam beberapa kalimat. Merekalah yang lebih rendah dibandingkan kita. Berkuasa selama 1.000.000 tahun, dan mereka bahkan tidak mampu menahan erosi selama beberapa bulan. Penindasan yang tak ada habisnya, keputusasaan, kematian, inilah saatnya untuk mengembalikan semuanya. Dunia ditakdirkan untuk dilanda kegelapan, dan kita sekarang tinggal selangkah lagi dari hari itu. Yun Ce menoleh ke arah barat sebelum melanjutkan, wilayah ilahi timur berantakan, dan wilayah ilahi selatan berada dalam kekacauan. Setelah alam Dewa Naga di wilayah ilahi barat dihancurkan, tidak akan ada kekuatan tersisa di dunia ini yang dapat menghalangi kita. Dan langkah terakhir ini, tepat di depan kita. Dia berhenti sejenak sebelum menjatuhkan bomnya. Mulai hari ini, kita akan menghabiskan 15 hari untuk memobilisasi setiap kekuatan dan sumber daya yang kita miliki. 15 hari dari sekarang, kita akan menyerang alam Dewa Naga. Semua orang dari yang tertinggi hingga yang terendah mengangkat kepala karena terkejut. Mata mereka gemetar, darahnya mendidih, dan aura gelap mereka berdesir karena kegembiraan yang hampir tak terkendali. Caizi mengerutkan alis tipisnya dan memperhatikan Yun Ce sejenak. Ketika dia menoleh ke Ciu Yao, dia terkejut melihat Ratu Iblis tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Aku tahu itu, kianya Yinger berbisik pada dirinya sendiri. Sejak Yun Ce mengatakan bahwa dia akan mengumumkan sesuatu yang penting, baik kianya Yinger dan Ciu Yao menebak bahwa dia sedang membicarakan hal ini. Dari semua hal yang dia anggap penting, ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Kegembiraan, kegelisahan, dan kebingungan menggantikan suasana khusyuk yang hadir di ruangan itu hingga saat ini. Semua orang tahu bahwa hari di mana mereka berperang melawan alam Dewa Naga sudah dekat, tapi ini masih jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. Begitu cepatnya sehingga orang-orang iblis lebih terkejut daripada gembira, dan yang mengejutkan datanglah kebingungan dan ketidakpastian. Yun Ce menatap pengikutnya dan bertanya, apakah ada orang yang ingin mengatakan sesuatu? Yan Tianxiao menurutinya dan melangkah keluar ke tempat terbuka. Yang mulia, bimbingan Andalah yang membawa kita semua ke titik ini, jadi saya yakin Anda telah berpikir dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan ini. Namun, aku adalah orang yang dangkal, dan aku tidak bisa melihat sejauh kamu. Menurut pendapat saya, kerusuhan di wilayah ilahi selatan tidak dapat dipadamkan seperti yang terjadi di wilayah ilahi timur. Mereka diintimidasi, namun apinya belum padam. Selain itu, orang-orang kami baru saja selesai pindah dari wilayah ilahi timur ke wilayah ilahi selatan. Mereka sama sekali tidak terbiasa dengan lingkungannya,
dan mereka memerlukan waktu sejenak untuk menenangkan diri. Dengan mengingat hal itu, bukankah terburu-buru untuk menyerang alam Dewa Naga sekarang? Pertanyaan Yan Tianxiao adalah hal yang dikhawatirkan sebagian besar orang di ruangan itu. Di permukaan, Kaisar Ilahi sepertinya mempertanyakan keputusan Yun Ce, namun kenyataannya dia mengawali jawaban akhir Yun Ce. Alih-alih langsung menjawab, Yun Ce menatap praktisi dari alam bulan terbakar dan bertanya, apakah ada yang ingin kau katakan, Dauki? Fan Dauki melangkah keluar seperti yang diperintahkan, mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, Dauki ingin mendengarkan pendapat Ratu Iblis terlebih dahulu sebelum memberikan jawabanku, Yang Mulia. Semua orang memandang Ciwu Yao hanya untuk membuang muka setengah napas kemudian. Pengumuman Yun Ce adalah hal yang mengejutkan, kemudian kehadiran Ciwu Yao menjadi percikan yang hampir membuat emosi mereka lepas kendali. Dari semua orang di seluruh wilayah Ilahi Utara, Yun Ce adalah satu-satunya orang yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk menatap mata Ciwu Yao. Ratu Iblis tersenyum sedikit sebelum memulai, kekhawatiran Kaisar Yama memang benar adanya. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui rahasia kekuatan penuh alam Dewa Naga, tapi kami cukup tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sangat melelahkan. Terlebih lagi, Tuan Iblis kita tidak punya niat untuk menunda perang ini. Dia ingin menginvestasikan semua yang kita miliki ke dalam perang ini dan menentukan pemenangnya sesegera mungkin. Mengetahui seberapa besar taruhannya, sangat masuk akal untuk melanjutkan dengan sangat hati-hati dan persiapan. Itu benar. Hal pertama yang dikatakan Yun Ce adalah bahwa pengumuman tersebut terkait dengan nasib akhir wilayah Ilahi Utara, mereka dan generasi mendatang. Seperti yang dikatakan Ciwu Yao sebelumnya, Yun Ce tidak berniat melawan alam Dewa Naga dengan cara yang benar. Semuanya habis-habisan dan hidup atau mati sejak awal. Chang Xitian bersyukur kepalanya tertunduk, karena dia tidak bisa mengendalikan gemetar yang menjalar di wajah atau tangannya saat ini. Dia terkejut dengan kedalaman kegilaan Yun Ce, dan kepahitan perang yang akan datang. Tapi apa yang dianggap sebagai kehati-hatian dan persiapan maksimal? Nada suara Ciwu Yao tiba-tiba berubah dan dipenuhi dengan kekuatan iblis. Keinginan Anda untuk berjuang demi diri Anda sendiri, rakyat Anda, dan generasi masa depan Anda adalah kehati-hatian Anda yang tertinggi. Energi kegelapan yang kamu munculkan dengan merebus darahmu adalah persiapan terbaikmu. Jika perang ini mengejutkan kita, maka itu hanya akan menjadi lebih buruk bagi alam Dewa Naga. Bagi dunia, relokasi kami ke selatan adalah untuk menghindari pembalasan dari alam Dewa Naga, tampilan kelemahan. Ini berarti alam Dewa Naga tidak akan pernah mengharapkan kita untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap mereka bahkan sebelum kita memantapkan pijakan kita di wilayah Ilahi Selatan. Elemen kejutan ini akan menjadi pedang kegelapan pertama yang menembus alam Dewa Naga. Mengenai seberapa efektif pedang kegelapan ini, itu akan bergantung pada seberapa besar keberanian dan tekad yang bisa kamu kumpulkan saat kita menghadapi alam Dewa Naga. Keterkejutan dan kebingungan di mata para praktisi di wilayah utara dengan cepat berubah menjadi gairah yang membara. Energi kegelapan mereka yang dalam mendidih seperti api hitam sebelum mereka menyadarinya. Cukup hati-hati, persiapan sempurna. Mereka telah memenangkan begitu banyak pertempuran berturut-turut sehingga mereka hampir melupakan sumpah yang mereka buat pada diri mereka sendiri ketika mereka keluar dari wilayah Ilahi Utara, janji bahwa mereka akan membakar nyawa dan jiwa mereka untuk membalikkan nasib wilayah Ilahi Utara dan untuk mengembalikan kebebasan sejati ke dalam kegelapan, apapun risikonya. Untuk mencapai tujuan tersebut,
mereka akan mengatasi rintangan atau kesulitan apapun. Mereka harus berhasil tidak peduli betapa besarnya rintangan yang ada. Yunce menatap Qi Wuyao saat dia sedang berpidato. Dia tidak membuang muka untuk waktu yang lama. Dia mengira Qi Wuyao akan mencoba menghentikannya. Dia sadar bahwa keputusannya tiba-tiba, impulsif, tidak bijaksana, dan merupakan kebalikan dari modus operandinya, yaitu bertindak hanya setelah perencanaan yang matang. Itu sebabnya dia melewatkan diskusi tentang keputusannya dengannya dan langsung menuju ke pengumumannya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Dia telah berbicara, tapi dia tidak hanya mendukung pengumumannya, dia juga berupaya untuk mengubah kekhawatiran para praktisi di wilayah utara menjadi semangat juang. Lagi pula, Qi Wuyao melanjutkan, kekalahan Dewa Naga Penghancur Merah baru-baru ini telah sangat merusak reputasi Dewa Naga. Saya yakin alam Dewa Naga akan mengalami kerusuhan selama beberapa waktu, dan 5 kerajaan di wilayah ilahi barat akan menyimpan keraguan mengenai kekuatan mereka. Akhirnya, Raja Naga telah absen dari alam Dewa Naga, dan dia diperkirakan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ketidakhadirannya lebih dari sekadar alam Dewa Naga kehilangan petarung terkuat mereka. Tanpa Raja Naga, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat menguasai alam Dewa Naga, dan kendali alam Dewa Naga atas 5 kerajaan juga sangat berkurang. Oleh karena itu, Qi Wuyao bangkit dan berjalan di samping Yunce. Keputusan yang mulia tidak mendadak seperti yang terlihat. Faktanya, ini adalah waktu terbaik kita untuk melancarkan invasi. Mulai sekarang, perang yang kamu hadapi adalah perang yang akan menentukan nasib wilayah ilahi utara. Ini adalah pertempuran yang diimpikan oleh nenek moyang kita untuk diperjuangkan. Inilah sebabnya kamu meninggalkan tanah airmu dan berkelana ke negeri asing. Buanglah kepengecutanmu, gangguanmu, dan kekhawatiranmu. Saat pertempuran dimulai, yang perlu Anda lakukan hanyalah melepaskan kebencian dan keyakinan yang telah terkumpul di tulang Anda selama jutaan tahun, dan guru iblis kita akan menangani sisanya. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, kemenangan atau kekalahan, kemuliaan atau rasa malu, Tuan Iblis kita akan selalu bersama kita. Yang mulia bijaksana, yang mulia bijaksana, Fan Daoqi berkata dengan keras sebelum membungkuk penuh. Keputusan ini mungkin tampak terburu-buru pada pandangan pertama, tapi ini adalah jendela terbaik kita untuk mengalahkan alam Dewa Naga. Faktanya adalah, Yang Mulia dan Yang Mulia telah menekan wilayah ilahi timur, dan membuat wilayah ilahi selatan menjadi kacau hanya dalam waktu beberapa bulan. Dengan Yang Mulia dan Yang Mulia sebagai pemimpinnya, bahkan alam Dewa Naga pun tidak akan menghalangi kita. Tuan Iblis telah membuat pengumuman tersebut, dan Ratu Iblis telah menyatakan dukungan sepenuh hati terhadap rencana tersebut. Mantan pembimbing dan orang bijak dari alam bulan terbakar tidak perlu disuruh untuk mengucapkan kata-kata yang tepat. Yan Tianxiao mendongak dengan tekad di matanya. Tianxiao merasa tercerahkan oleh kata-kata yang mulia. Tianxiao akan memerintahkan anak buahku untuk menyiapkan setiap senjata dan formasi iblis yang dapat digunakan segera setelah pertemuan ini. Adapun iblis Yama, hantu Yama, dan prajurit Yama, mereka sudah siap. Kita bisa menyerang alam Dewa Naga besok jika perlu. Tian Guhu melangkah keluar dan berbicara dari hati. Alam kekaisaran surga akan mengikuti keagungannya ke neraka dan kembali lagi. Kami tidak takut atau menyesali apapun. Huo Tianxing berteriak sekuat tenaga. 15 hari kemudian, para pemberani dari alam bencana sunyi berjanji untuk menodai alam Dewa Naga dengan darah penghuninya, atau mati saat mencoba. Sage Viper Agung menjawab, alam Divine Python sudah terlalu lama menunggu hari ini.
Kami akan mengikuti keagungannya ke alam Dewa Naga dan menghancurkan para Dewa Naga. Deklarasi perang yang penuh semangat oleh para pemimpin 3 kerajaan dan 3 kerajaan bintang atas terbaik di wilayah ilahi utara memusnahkan semua kekhawatiran dan keraguan yang masih ada. Untuk sesaat, setiap orang iblis di aula tengah meneriakkan teriakan perang mereka dengan penuh semangat dan haus darah. Jika Yunce memerintahkan mereka untuk menyerang alam Dewa Naga besok, dia yakin mereka akan patuh dan membenamkan diri dalam lautan darah. Keraguan-raguan yang jarang terjadi melintas di Yunce. Dia sepenuhnya menyadari bahwa Qi Wuyao dengan cerdik menghindari penyebutan landasan tak berdasar dan kekuatan tak terukur dari alam Dewa Naga, atau bahkan 5 kerajaan di wilayah ilahi barat. Dia sengaja melebih-lebihkan nilai dari waktu yang dipilihnya dan elemen kejutannya. Dia telah mengubah keputusan yang jelas-jelas ceroboh dan egois menjadi tindakan heroik yang akan menyelamatkan seluruh wilayah ilahi utara. Dia bahkan menggabungkan suaranya dengan kekuatan pencuri jiwa yang tak terlihat. Orang-orang tidak menyangka bahwa pikiran mereka telah dipengaruhi olehnya secara halus. Qianying, kamu akan mengumpulkan pasukan alam Dewa Brahma Monarch. Sudah waktunya bagi mereka untuk menyerahkan hidup mereka, perintah Yunce, pastikan gerakan ini tidak terlihat. Saya akan kembali ke wilayah ilahi timur secara pribadi untuk melaksanakan perintah Anda, jawab Qianying. Caizi, Yunce memulai, tapi memotong ucapannya dan memberinya senyuman lembut. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Caizi tetap memahami niatnya dan menjawab dengan acuh tak acuh, saya akan menghubungi alam Dewa Bintang. Matanya bersinar dengan emosi yang tidak dapat dipahami saat dia mengatakan ini adalah kesempatan pertama, dan terakhir saya akan membelinya. Sangat baik, Yunce mengangguk ringan. Akhirnya, Yunce melihat ke satu-satunya kaisar Dewa Wilayah Selatan di aula. Chang Xitian, kamu akan memilah sumber daya yang kamu rampas dari alam Dewa Laut Selatan dan mengubahnya menjadi bekal perang. Selain itu, saya tidak cukup mempercayai alam Suanyuan dan alam Mikro Ungu untuk menggunakan orang-orang mereka, tetapi Anda akan mengambil apapun dan semua yang mereka miliki yang akan membantu upaya perang kita, mengerti? Chang Xitian menjawab dengan hormat, jangan khawatir, Yang Mulia. Saya tahu persis sumber daya apa yang mereka miliki. Saya berjanji kepada Anda, saya akan membuat mereka mengeluarkan setiap koin terakhir yang dimiliki mereka. Sedangkan saya sendiri, mintalah apapun yang Anda butuhkan, tenaga kerja, artefak, formasi, kapal, dan lainnya, dan saya akan menyediakan semuanya. Yunce sangat percaya pada Chang Xitian dalam hal ini. Bagaimanapun, seluruh ras iblis sedang duduk di wilayahnya saat ini, dan dia terpaksa menyerahkan semua harta miliknya suka atau tidak. Oleh karena itu, pria berbisa itu pasti akan melucuti semua kepemilikan terakhir alam Suanyuan dan alam Mikro Ungu untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Dia bahkan tidak akan meninggalkan cawat untuk menutupi kemaluan mereka. Siapkan segala sesuatu yang perlu disiapkan dalam 15 hari. Dalam 15 hari, kita akan berkumpul di alam laut dalam 10 arah dan melakukan perjalanan ke alam Dewa Naga dari sini. Sampai saat itu tiba, jaga agar gerakanmu tidak terlihat dan jangan berikan alasan bagi alam Dewa Naga untuk memobilisasi 5 alam raja sebelumnya, mengerti? Seperti yang kamu perintahkan, orang-orang iblis menundukkan kepala mereka dengan kegembiraan yang tak terkendali. Yunce mengalihkan pandangannya ke aula tengah sekali lagi. Baiklah, apakah ada hal lain yang ingin dikatakan orang lain? Chang Xitian segera bangkit. Yang Mulia, Xitian memiliki satu pertanyaan yang memerlukan pencerahan. Berbicara, Yunce menatapnya.
Chang Xitian memulai. Ada jurang pemisah yang besar antara alam laut dalam 10 arah dan alam Dewa Naga, dan kita harus melewati banyak alam bintang sebelum kita dapat mencapainya. Tidak peduli seberapa baik kita menyembunyikan diri selama 15 hari ini. Kebisingan dan gejolak aura pada hari keberangkatan pasti akan membuat alam Dewa Naga waspada untuk bertindak. Pada saat kita mencapai mereka, alam Dewa Naga akan menunggu kita dengan pasukan dari 5 alam raja dan alam bintang lainnya di wilayah ilahi barat, bukan? Dia mengemukakan hal ini dengan harapan menunjukkan kegunaannya, tapi dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bereaksi bahkan sebelum dia menyelesaikan pertanyaannya. Dia segera menyadari bahwa dia mungkin menanyakan pertanyaan bodoh. Itu karena dia tidak tahu tentang primordial mendalam arc, setidaknya tidak secara mendalam. Sayangnya, sudah terlambat untuk menarik kembali pertanyaannya. Namun, dia cukup cerdik untuk mengubah inti pernyataannya menjadi permintaan instruksi, dengan mengingat hal itu, apakah ada perintah yang ingin Anda berikan kepada saya, Yang Mulia? Semakin cepat saya mengetahuinya, semakin cepat saya dapat menyelesaikan persiapannya. Yun Ce tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya menjawab, kamu akan tahu kapan waktunya. Ya, Yang Mulia. Chang Xitian mundur karena malu. Kedatangan ras iblis telah menyebabkan langit biru alam laut dalam 10 arah berubah drastis. Setelah Yun Ce keluar dari aula tengah, dia menatap langit suram di atasnya untuk waktu yang sangat lama. Sudah hampir waktunya. Zhou Suzi telah berubah menjadi anjing malang, Qianye Fantian telah mati, Xia Qingyue telah mati, Nan Wansheng telah mati, alam dewa surga abadi berlumuran darah, alam dewa kerajaan Brahma kini menjadi miliknya, alam dewa bulan telah meledak menjadi berkeping-keping, dan alam dewa laut selatan telah hancur menjadi reruntuhan. Hanya ada satu orang dan satu tempat tersisa untuk dihancurkan sekarang, Raja Naga, dan alam dewa naga. Begitu semua orang yang harus mati sudah mati, segala hal lainnya, manusia, tanah, kehidupan, kematian, surga atau neraka akan menjadi miliknya. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa, yang bahkan dia sendiri tidak punya jawabannya, adalah apakah kebenciannya akan berkurang setelah kematian Long Bai, atau memburuk hingga ke titik di mana kebencian itu hanya bisa dilampiaskan melalui kekerasan. Lagi pula, dia sangat kecewa dan membenci seluruh alam dewa, bukan seluruh dunia. Aroma harum melintasi hidungnya. Itu adalah Qiwu Yao yang berdiri di sampingnya dan memperhatikan wajahnya yang tanpa ekspresi. Yun Ce menghadap ke arahnya dan membalas tatapannya. Seberapa yakin kamu sebenarnya dalam perang ini? Dia menanyakan pertanyaan yang paling wajar daripada mengkritik keputusannya. Kematian Long Bai, 100%, Yun Ce menatap matanya yang gelap dan tak berdasar dan menjawab dengan jujur, tetapi kehancuran alam dewa naga dan wilayah ilahi barat, tidak terlalu besar. Juga, perang ini pasti akan memakan banyak korban jiwa. Bahkan jika kita memperoleh kemenangan akhir, kekuatan inti wilayah ilahi utara pasti akan melemah. Saya mengerti. Qiwu Yao mengangguk dan menghentikan pertanyaannya di situ. Jangan khawatir. Aku berjanji padamu aku tidak akan mati apapun yang terjadi, kata Qiwu Yao tiba-tiba. Lagi pula, aku tidak bisa menyelamatkanmu jika aku mati, bukan? Pada saat kata-katanya berakhir, Ratu Iblis sendiri sudah lama pergi. Yun Ce terdiam. Tuan, suara Heling tiba-tiba terdengar dari ruang kesadaran Yun Ce. Apakah Anda berencana menggunakan kekuatan yang Anda gunakan untuk membunuh Fen Daojun untuk membunuh Long Bai? Keyakinan 100% dalam membunuh Long Bai, lupakan Qiwu Yao,
bahkan Heling yang sederhana pun langsung memikirkan kekuatan itu. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya kemungkinan. Meskipun Yunce memiliki asal jiwa Dewa Naga, senjata yang bahkan bisa menekan jiwa Raja Naga sendiri, senjata itu tidak cukup memberi Yunce peluang 100% untuk mengalahkan Long Bai. Saat ini, Long Bai adalah praktisi terkuat di seluruh Primal Chaos. Oleh karena itu, satu-satunya kekuatan yang bisa membunuhnya adalah kekuatan yang melampaui batas dunia ini. Dewa Abu yang dia gunakan untuk membunuh Kaisar Dewa Bulan terbakar. Yunce tidak menyangkalnya. Tuan, kamu tidak bisa, kamu benar-benar tidak bisa. Suara Heling berubah menjadi panik. Kamu sangat terluka hari itu sehingga kamu hampir. Tenanglah, Heling. Yunce memberinya senyuman yang meyakinkan. Memang benar aku kelelahan pada hari itu, tapi berkat itu aku juga sedikit banyak mengetahui batasan absolutku. Saya lebih lemah pada saat itu, namun saya masih mampu memberdayakan diri saya dengan dua kekuatan ilahi yang hilang dan membuat Dewa Es tetap aktif selama beberapa tarikan napas. Itu hanya akan mengurangi bebanku sekarang. Saya yakin saya tidak akan mati karena kelelahan meskipun saya menggunakan God Ash walaupun terluka berat. Kekhawatiran Heling tidak berkurang setelah mendengar kata-katanya. Tetapi, bahkan jika kamu berhasil membunuh Long Bai, kamu berdua akan melemah dan terluka di akhir pertempuran. Jika Dewa Naga atau musuh dengan kekuatan yang sama mendekatimu selama ini, kamu akan. Yunce menggelengkan kepalanya lagi. Ratu Iblis bilang dia akan melindungiku, bukan? Dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Tetapi, inilah harga yang harus saya bayar. Yunce memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ini adalah satu-satunya cara yang saya miliki yang dapat membunuh Long Bai dalam waktu sesingkat mungkin. Ada cara lain, tapi saya tidak bisa menunggu selama itu. Sebaliknya, Yunce kecewa karena Long Bai tidak berada di alam Dewa Naga saat ini. Dengan keadaannya sekarang, yang dia inginkan hanyalah kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Meski begitu, dia yakin Long Bai akan muncul saat dia menenggelamkan alam Dewa Naga dengan darah. Heling terdiam, sebagai orang yang hidupnya benar-benar terkait dengan Yunce, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa cerdas dan mendesaknya keinginan balas dendamnya. Lama kemudian, suaranya terdengar lagi di benaknya. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, Tuan, tapi aku ingin kamu berjanji satu hal apapun yang terjadi. Tidak peduli apa, katanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar permintaan yang kuat dari Heling yang patuh dan lembut hati. Suaranya dipenuhi kecemasan dan harapan aneh. Yunce terkejut, tapi dia menjawab, baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Helingku.